Shalom keluarga damai. Sapaan Damai Sejahtera hari ini mengingatkan kita bahwa Allah telah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman-Nya. Akankah berkat itu hanya berhenti pada keluarga kita, atau kita juga akan membagikannya kepada orang lain? Mereka juga membutuhkan keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan. Karena itu mari kita membuka hati agar Allah dapat memakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu telah menghidupkan kami, membuat kami mengalami keselamatan dan memberikan pengharapan kekal. Kami rindu untuk membagikan berita keselamatan ini kepada orang-orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Ajarlah kami ya Bapa, dalam nama Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kesaksian Paulus tentang keluarga Priscilla dan Aquila yang menjadi berkat bagi sesama dengan membagikan firman Tuhan. Kisah ini dicatat dalam Roma 16 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Keluarga damai, Aquila dan Priscilla adalah sepasang suami istri Kristen pada abad pertama Masehi yang namanya selalu disebutkan bersama-sama. Mereka bertemu dengan Paulus dari Tarsus dan sama-sama bekerja sebagai tukang kemah. Mereka bersama Paulus berkeliling memberitakan Injil dan menjadi sahabat dekat. Dan mereka sangat dihormati oleh Paulus. Pelayanan dan kepemimpinan mereka sebagai orang awam bahkan memberi inspirasi kepada begitu banyak pasangan suami istri yang melayani di gereja sampai hari ini. Tidak semua suami istri bisa bekerja sama, khususnya ketika mereka berada di dalam pekerjaan yang sama. Tekanan pekerjaan seringkali membuat mereka emosional dan bahkan mempersalahkan satu sama lain. Tapi itulah yang terdapat dalam relasi suami istri sekaligus rekan bisnis Aquila dan Priscilla. Mereka tidak hanya pasangan yang saling mengasihi, tetapi juga rekan bisnis atau tim yang kuat. Mereka saling memberi lebih dari yang mereka dapat. Mereka mampu menerima usulan satu dengan yang lain dan menikmati kebersamaan dan bekerja sama. Mereka tidak terpisahkan dan mereka setara. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, keakraban mereka membuat persahabatan yang dimulai sejak hari pertama mereka berjumpa. Paulus, Priscilla, dan Aquila bisa bekerja sama di dalam proses pembuatan tenda. Dan ternyata mereka juga menjadi tim yang kuat untuk sama-sama memberitakan Injil. Aquila dan Priscilla hidup bersama, bekerja bersama, menderita bersama, dan juga mengenal Kristus bersama-sama. Itulah yang membuat pernikahan mereka menjadi lengkap. Hari ini betapa banyak keluarga Kristen yang dalam pernikahannya meninggalkan PR-PR sejak awal pertama pernikahan mereka. Mereka lupa bahwa firman Tuhan harus menjadi dasar yang kuat yang membangun pernikahan itu. Itulah yang dibutuhkan di dalam pernikahan. Bagaimana keselamatan menjadi modal awal dan iman yang teguh akan membuat pernikahan ini makin lama makin kuat. Dan itulah yang membuat anak-anak kelak bisa bertumbuh dengan baik di dalam kasih tetapi juga pengetahuan yang benar akan Allah. Sejak Aquila dan Priscilla bertemu Juru Selamat, mereka bertumbuh di dalam iman. Mereka pergi dengan Paulus ke sinagog tiap hari Sabat ketika dia berkhotbah pada orang Yahudi dan Yunani. Sehingga mereka sungguh melihat bagaimana firman Allah itu hidup. Mereka bertumbuh dalam firman, mereka bekerja keras di toko namun juga memelihara keluarga serta memperhatikan tamunya. Selanjutnya Paulus bersama Priscilla dan Aquila meninggalkan Korintus menuju Efesus. Paulus meninggalkan mereka di Antioquia dan ternyata perpisahan ini tidak membuat pertumbuhan iman mereka terhenti. Sebaliknya mereka terus bertumbuh dan memberitakan firman. Hal ini diperkuat dengan kesaksian Alkitab mengenai Apolos dalam Kisah 18 ayat 24-26. Di sana dituliskan,
Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah mendengarkan pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di tempat-tempat, bahkan di rumah-rumah ibadat. Aquila dan Priscilla mendengar apa yang disampaikan oleh Apolos itu dan terkesan oleh karena ketulusannya. Apalagi ketika mereka melihat kasih Apolos kepada Tuhan dan bahkan pengetahuannya tentang perjanjian lama dan kemampuan bicaranya. Apolos bisa diajak untuk melayani Kristus, tetapi ternyata pemahamannya masih kurang. Semua yang diketahui selain perjanjian lama adalah pesan Yohanes Pembaptis. Padahal apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang penting. Bahkan kematian dan kebangkitan Kristus menjadi dasar untuk orang sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena mengalami penebusan. Karena itu mereka mencari waktu, mengajak Apolos berbicara dan memberikan pengajaran yang benar. Dan Aquila dan Priscilla sekalipun mereka bukan pembicara hebat, tetapi mereka adalah pengajar firman yang tekun. Karena itu apa yang mereka ajarkan menjadi sesuatu yang menguatkan Apolos. Bahkan di kemudian hari kita melihat bahwa Apolos bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga damai, tiap hari Tuhan sudah mengisi hati kita dengan firman-Nya. Kerohanian kita dibangun, ketaatan kita dibentuk, dan visi kita dipertajam. Kini maukah saudara membagikannya bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara? Kita bisa membagikan samas, membagikan berkat yang didapat melalui perenungan firman. Ataupun kita bisa membelikan buku-buku rohani yang menguatkan mereka, orang-orang yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Mari kita mohon Tuhan untuk memberi hikmat agar kita dapat melakukan semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa, buatlah firman-Mu menyatukan kami dalam sebuah keluarga. Tumbuhkanlah iman dan kasih kami seorang akan yang lain, agar kami saling menopang dan menguatkan. Kami rindu, baik kami sebagai suami istri, sebagai orang tua, bahkan bersama dengan anak-anak, kami bertumbuh Tuhan. Jadikan keluarga kami saluran berkat yang dapat membagikan firman-Mu, agar orang-orang yang kami jumpai dalam hidup ini juga mengalami kasih dan keselamatan-Mu. Kami memohon semuanya ini di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin.